Lasmi pernah datang dan memberitahuku kalau ada saudara Eyang menitipkan surat. Mungkinkah yang dimaksud adalah Pak D? Umi juga pernah memergoki Bibi Lija di teras. Bibi menggali sesuatu di pot bunga Eyang. Kalau aku pikir-pikir, kematian Bibi sangat mendadak. Jika tumbal minta nyawa satu dari tahun ke tahun, berarti Bibi seharusnya mati di tahun selanjutnya, bukan di tahun yang sama dengan anaknya, Sabrina. Benar, Bibi mungkin melakukan sesuatu yang membuat Eyang merasa terancam. Saat itu, Bibi Lija berkata waktu dipergoki oleh Eyang, "Nyari cincinku, dulu tak taruh sekitar sini. Mungkin ada orang yang sudah ngambil, Mbah. Cincin itu pengen tak jual, punya si Ina." Ekspresi Bibi hari itu masih terekam jelas. Kegugupan dan sorot matanya membuatku selalu menyembunyikan rasa curiga. Sebelum Bibi tertunduk menyapu lantai kembali, Eyang sempat menimpali dan mengatakan akan mengganti barang Bibi yang hilang. Mungkin setelah Eyang mengiming-imingkan satu hal pada Bibi Lija, agar dia mau ikut apapun kemauannya. Lantas, Bibi menolak karena sudah kehilangan anaknya. Lalu Bibi diam-diam melakukan sesuatu, entah itu apa. Tampaknya ucapan Bibi membuatku perlahan sadar. Bibi selama ini seolah melindungiku dari bahayanya pemilik dan penghuni rumah yang ia rawat sedari dulu ini. Langkahku semakin lebar. Jadikan berpadu gombrangnya rok tulip yang kukenakan menimbulkan melodi unik saat aku membelah jalan. Ada mobil pick up di depan sana, terparkir beberapa jauh puluh meter sebelum aku sampai di tempat pengisian minyak. Di daerah Siliwangi, tempat ini menurutku yang paling ramai. Tidak kalah ramai dengan Melati 2 sana. Tidak heran di sini barang-barang pada murah. 3.000 hingga 2.000 rupiah kita sudah bisa belanja minyak tanah dan seikat tali sumbu pelita, juga jajan lumpia. Saat sampai kutemukan 2 orang yang antri membeli minyak, juga seorang pria yang memakai kopiah hitam sembari merogoh kantong celana. Wajahnya tak asing ketika kami beradu tatap. "Lagi belanja, Neng?" "Iya, beli minyak, Pak." Sambutku tersenyum kikuk. Maklum, kami bertemu pertama dan terakhir saat beliau ditugaskan Eyang menebang pohon, sekaligus membersihkan ranting pohon di sisi rumah. Aku melihat lelaki itu buru-buru membayar, lalu menyuruh menepi. Dia tak canggung seperti dulu saat kudapati ia dan kawannya berbisik-bisik menceritakan kakung. "Kamu sejak kapan pulang dari Sumatera, Neng?" "Sudah lama, Pak. Ima lihat Pak D melayat kemarin. Matur nuwun ya, Pak." "Sami-sami, Neng. Punten kalau dulu Bapak cerita yang macem-macem ya, Neng. Itu gara-gara si Aji bahas kakungmu melulu, jadi kami kelepasan." Jadikan yang berada di tanganku sudah berpindah ke tempat menumpahkan minyak. Masih ada 1 orang yang belum selesai bertransaksi. Sebagai orang tua, email tentu tidak bisa menepi soal masa lalu. Ditambah juga Pak D si Aman ini orang lama. Bukan sekali datang ke rumah, tapi sudah beberapa kali. Kabar kakungku juga bukan cuma Pak D yang saja tahu, tapi pasti sudah terdengar di telinga masyarakat. Email hanya mau bilang kalau semua yang diisukan itu sudah berakhir. Email sudah tenang di rumah itu. Eyang juga sudah tenang di rumah barunya. Aku tak yakin dengan semua ucapanku soal ketenangan di rumah Eyang. Itu hanya caraku bicara agar orang-orang berhenti berpikir buruk soal keluargaku. Seusai membayar dan selesai menutup jerigen yang sudah terisi, aku kembali ke rumah dan mulai menyibukkan diri. Aku sholat selepas mandi. Tak berani sholat kecuali sholat berdua bersama Oma. Ada rasa trauma ketika aku teringat semua kejadian yang aku alami di rumah ini. Bahkan aku sudah tak mau ke dapur sendirian, makan atau buang air kecil tanpa ditemani Oma. "Neng, kamu sudah beres di kamar Eyangmu?" "Lupa, Oma, nih email baru mau." Nah kan, kamu tuh kalau dikasih tahu yo mesti kesit toh, Neng. Kain bertumpuk begitu, kamu ora kasihan. Seandainya Eyangmu masih ada, jangan malas kamu. Oma mulai menyenandungkan wejangannya. Padahal aku baru selesai cuci piring dan mengepel lantai dapur. Sejujurnya aku tak enak badan. Kepalaku masih ingin menyentuh bantal, tapi pekerjaan seolah tak ada habis-habisnya. Pinggangku saja sudah mau patah.
Bayangkan saja aku harus membersihkan dapur sepanjang 8 meter, belum lagi kembali dipel kain basah. Ada sekat sepanjang 3 meter untuk menaruh barang mentah dari kampung yang selalu wajib dibersihkan juga. Ingin rasanya aku berteriak capek, tapi aku tinggal sendiri di rumah ini. Mau mengadu sama siapa lagi? Aku mulai melipat satu persatu baju Eyang dan kainnya. Sebagian cucian lama, sebagian ada yang baru tanteku cuci. Belum pertengahan tersentuh jariku, tiba-tiba aku berhenti pada sebuah teplok yang menyala kecil di nakas rias Eyang. Dalam hatiku berkata, mungkin Oma yang menyalakan teplok ke kamar ini. Dengan tanpa rasa ragu aku mulai berjalan, mengambil teplok kecil itu dengan mata menganalisis seluruh ruangan, remang-remang, dan hanya ada satu lampu. Tanganku merayap mendapati sesuatu yang tebal di bawah teplok. Saat itu jantungku mulai merasa dihujani ketakutan. Surat, juga kain. Spontan aku terkejut mendapati gulungan kain itu lagi. Kain kafan yang melilit sebuah benda besi, mirip seperti paku raksasa. Aku mundur dan berulang-ulang kali beristighfar, hendak berlari, tapi Oma datang mengetuk kamar. Oma pasti mendengarku karena teplok terjatuh ke lantai. Aku segera beringsut mundur dan memperlihatkan kain itu, juga suratnya pada Oma. Kami membuka dan mengetahui jika itu adalah surat milik Eyang yang tertulis dalam bahasa Jawa. Begini isinya. Ajeng email Daning Tias, cucu Ayuku. Berikan surat tanah ini pada Pak Demo. Perlihatkan padanya jikalau Eyang sudah bersihkan namamu dari nama istrinya, Purmani. Eyang sangat berharap kamu tinggal di sini, walaupun hatimu menolak keras setelah kamu tahu kesalahan kakungmu dan Eyang ini. Eyang tak menyangka orang tuamu sakit karena termakan oleh tumbal dari masalah sengketa tanahku. Karena pada saat itu Eyang harusnya sudah berhenti menyembah burul kakungmu dan berhenti membuat makanan persembahan untuk arwah Laila dan anaknya, Sayur Butil. Rupa-rupanya tumbal masih terus meminta nyawa. Dosa besar yang kutanam di tanah ini itu karena keterpaksaan. Dengan cara apa harus Eyang hentikan jika tanah ini tak mau berhenti mengambil nyawa? Tidak tahu. Eyang tak tahu mesti dengan cara apa. Anakku, kakungmu mati. Santoso dan Maisha yang aku kasih tak rela ku jadikan tumbal. Begitu pula dengan Kudus, Nirwan, Wadi, Ija, yaitu pekerja pabriknya Eyang. Eyang sangat takut dan tidak menyangka kamu datang dan mengundang Laila bangkit. Ia hidup dan kembali dengan pakaian terakhirnya, mukena. Padahal dulu ia sudah Eyang kubur dalam-dalam di tempat ia sering menangisi anaknya. Begitu juga Santoso yang setiap hari mengganggu Eyang. Ia ingin membalas kematiannya dan kematian istrinya. Anak-anakku dan cucuku juga ikut mati oleh kesesatanku sendiri. Seandainya sengketa itu tak Eyang rebutkan bersama Purmani, maka yang terlibat di dalamnya hanyalah Eyang sendiri. Namun istri Pak Demo itu, si Purmani, sama beringasnya dengan kakungmu. Dia dulunya jadi tangan kanan kakungmu dalam mengamankan jasad korbannya tanpa meninggalkan satu jejak kotor. Kami berdua yang membunuh Laila. Gadis itu kami kubur ke tanah saat peletakan batu pertama di bangunan baru pondok. Sementara Watri kami gantung setelah Purmani berhasil merobek urat lehernya menggunakan gergaji dan paku. Kami tutup malam itu dengan membakar pondok. Lalu Eyang terpaksa menyangkal sebagai pelaku karena ingin menyelamatkan diri. Apalagi Eyang masih sangat muda, masih ingin menikah dan ingin jaya. Sebelum laporan masuk kalau pondok kakungmu terbakar, Nirwan diutus membawa Eyang pergi oleh Santoso. Dari keadaan itulah Purmani geram dan bersumpah akan membalas dendam pada Eyang melalui Pak Demo. Purmani memang dipenjara karena ulahnya itu, tapi umurnya tidak panjang. Hidup setelah Eyang nikah sangat berpengaruh besar terhadap kakungmu. Pondok kembali melebarkan sayap, tapi tak lama terjatuh lagi. Kakungmu ninggalin rumah dan pondok mati sakit. Ternyata dia numbalin dirinya sendiri. Karena bul itu sudah kakungmu pindah tangankan ke Eyang. Bul itu hilang, Neng. Eyang tak bisa menerka kemana abangmu membawanya pergi. Eyang sakit,
Leher Eyang seperti tersayat semenjak Buhul itu pergi meninggalkan rumah. Imelda cucuku, uang di kantong lemari Eyang jumlahnya sangat besar. Sekolahlah, menikahlah, dan tinggallah di rumahmu ini. Jangan takut dengan pocong Laila. Kamu hanya perlu membakar semua benda yang membuatmu takut. Gergaji itu ada di lemari tuamu. Suruh tua membakarnya juga. Suruh pamanmu bakar koper kakungmu juga, supaya kamu tak kepikiran terus. Panggil pekerja baru untuk membantu Pak Lekman. Gajilah mereka seperti yang Eyang berikan pada Halija. Banyak orang akan membuatmu tak kesepian. Biarkan jendela rumah terbuka setiap pagi hari. Banyak cahaya masuk, membawa kebahagiaan dan keberkahan untukmu, cucuku. Demikian isi suratnya. Surat itu membuat Oma terisak. Air mata jatuh, seolah menumpahkan segala sesak yang tertuang di dada selama ini. Seolah sesak itu menyampaikan, jika inilah kebenarannya. Inilah cerita yang kami nantikan selama ini. Oma memelukku dengan sangat-sangat erat. Air mataku jatuh, hingga rasanya hanya ada sesak dalam dadaku. Kepalan tanganku memukul dadaku dengan rasa yang sulit kuungkapkan. Marah dan rindu datang mengepung perasaanku pada Eyang. Begitu pula kerinduanku pada ayah ibuku yang sudah tak sanggup terbendung. Oma akan tinggal di sini, Neng. Makasih, Oma. Email janji akan lebih rajin bersihin rumah, asal Email gak sekolah, bisikku. Ucapanku membuat Oma tersendat air liurnya sendiri membuatku cengengesan. Pukul 20 malam. Suasana malam terasa hangat. Kedatangan Pak D yang sudah ditunggu dari tadi oleh Oma membuatku merasa takut. Alasan aku merasa takut mungkin karena luka dulu kembali terbuka setiap ia menampakkan dirinya. Wajah tegas dan sorot matanya itu membuatku tak bisa berkutik. Karena kami sudah berkumpul dan Paman Tuwo sudah berembuk membicarakan soal makam Eyang. Oma lantas memperlihatkan surat Eyang pada Pak D. Aku merasa waktunya tidak pas jika Oma membicarakan tanah ini pada Pak D. Makanya aku memilih duduk di pojokan dan tak ikut bergabung. Lesehan, sembari sesekali melirik wajah Pak D di kejauhan. Wardi bermain kereta dorong, sembari menemaniku duduk di dekat lemari raksasa. Imelda, sini dulu. Aku menengadahkan wajah dengan nanar. Benarkah Pak D menganggapku ada? Suaranya tak sekasar dulu. Aku bahkan tak percaya ia menyebut namaku dengan tenang. Aku berjalan ke kursi dan duduk di tengah Oma, Tante Mita, juga Paman Tuwo, dengan mengatur nafas cemas sembari menunggu Pak D melanjutkan ucapannya. Eyangmu bisa membaca isi pikiran semua orang. Dia punya kemampuan khusus yang orang lain tak bisa menyamakannya. Kamu sudah paham apa yang Pak D ucapkan? Aku memandang ke sekeliling, ragu mengiyakan pernyataan itu. Tapi aku merasa ada kelegaan dalam hatiku yang membuat ketakutanku memudar. Wajar kalau kamu benci. Tapi ini demi keselamatanmu. Kemarilah, ucapnya lagi. Pak D menepuk kursi agar aku manut duduk di sisinya. Ia menyerahkan kembali surat Eyang yang Oma berikan tadi, juga amplop panjang berisi surat tanah. Jujur saja, Pak D belum sepenuhnya ikhlas lillahi ta'ala. Tanah ini menjadi sepenuhnya milikmu. Mendengar itu semua orang termasuk aku seketika terkejut. Sebab tanah ini belum bersih dari kutukan. Pak D menyuruhmu pergi sampai terlarut emosi karena hatimu itu terlalu pemanut. Semua omongan ayahmu kamu percaya, kamu bela, kamu agung-agungkan sampai dirimu sendiri tak kau bisa kasihani. Kamu kemarin hampir dijadikan tumbal loh, kata Pak D dengan dahang mengeras menunjuk kasar surat Eyang, membuat tubuhku bergetar. Setiap kamu sholat, Eyangmu minta pocong itu agar merasukimu sampai darahmu habis, Mel. Untung saja waktu itu Pak D datang dan menolongmu. Kamu mana sadar? Terangnya, kamu itu hanya bisa bertahan karena obat yang Pak D suruh tanam di pot depan melalui Halija, Mel. Apa? Aku membisu, tak tahu hendak menjawab apa. Semua kebenaran ini terasa terlalu tiba-tiba untukku. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jahat, siapa yang baik, terlalu sulit untuk kuterima. Malam ini menjadi sangat mencekam. Kembali kami berunding bagaimana caranya agar rumah ini bersih dari teror. Maka setelah Bang Hasim datang, Pak D mulai menyuruh kami
mengumpulkan barang kakung dan eyang. Kami bakar satu persatu, mulai dari koper dan mukena peninggalan santri, dan segala yang berhubungan dengan pondok. Sangat banyak yang dikeluarkan Bang Hasim. Aku sampai terpaku dan tak percaya jika barang kakung masih banyak tersisa dari kamar, juga dari gudang. Banyak benda mistis yang terbuat dari kayu, patung yang bertali ganitri, juga puluhan keris. Pakaian kakung yang sudah tak zaman juga dibakar saja, Has, perintah Pak D. Aku berlari dan hanya menyelamatkan beberapa foto keluarga yang sudah dimakan rayap. Hanya foto. Lama kami berjibaku bersama kobaran api di halaman belakang. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara gaduh. Pak D menyuruh kami agar membaca doa, karena suara kegaduhan itu seperti hewan buas yang terjebak di sebuah lubang, dan meminta agar segera diselamatkan. Suara itu terdengar sangat kesakitan, lalu berubah menjadi jeritan panjang. Aku mendengar suara yang tak asing, suara wanita yang sering menembangkan diri kuno dan membaca ayat di tengah keheningan malam. Suara yang tak ingin aku dengar di masa mendatang. Suara yang selalu membuatku tulangku terkulai lemas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali kami lepaskan kamu dengan segala deritamu kepada penciptamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah dengan tenang, damailah bersama para leluhurmu di tanah keabadian, bisik Pak Lek dengan bahasa Jawa kuno. Jeritan pilu yang mengelilingi rumah eyang membuat nafasku tertahan. Dia, orang tuaku, dan adikku Rere sama-sama melewati kisah panjang yang malang. Suara itu terdengar tanpa henti, dekat lalu perlahan jauh, dan terganti oleh kicauan burung liar. Malam semakin merangkak meninggalkan porosnya. Kami pun memutuskan kembali beristirahat, karena besok pagi Pak D akan membawa rombongan Paman Tuwo meninggalkan Siliwangi. 1 minggu kemudian, saat itu berada di waktu sore, Oma tak henti mengomeli cucu bujangnya, Bang Hasim, pamit ke kampus siang tadi, dan ia tak pulang hingga sore. Aku bilang jangan khawatirkan anak lelaki, apalagi Bang Hasim pulang pergi dari Siliwangi ke kampus karena sibuk mengurus sisa berkasnya. Dia bilang sudah lolos, sudah ujian, sudah selesai sekolah tapi makin sering ke kampus. Iya toh? Lah kan ngurus ijazah, Oma. Urus ijazah sampai 3 hari. Masuk diakaliku, he? Oma bukannya stop marah, malah ia berbalik memakiku. Ia bilang aku jangan menceramai orang tua. Pak Lek bahkan jadi sasarannya. Jadi Pak Lek memilih ke pendopo saja supaya Oma berhenti merocos. Dia dengan teganya menyuruhku keluar dan mencari Bang Hasim dengan menaiki andong. Bagaimana ceritanya aku sampai ke Melati 2 setelah mencari Bang Hasim ke dalam kampusnya? Kontrakan itu adalah tempat kedua aku bisa menebak keberadaan Bang Hasim. Dengan semangat berkobar, aku datang, sampai berdiri mematung dan enggan mengikis jarak, karena ternyata di teras kontrakan itu hanya ada pemiliknya sendiri. Tidak ada tanda-tanda abang sepupuku datang kemari. Lelaki itu sedang menyender di kursi. Silau wajahnya terlihat cerah dari jarak aku berdiri. Bang Ohar terlihat serius dengan satu tangan memainkan peralatan bengkel. Rasa tak percaya diri itu lagi-lagi muncul saat aku teringat momen memalukan di rumah eyang. Sampai tengah malam aku ditertawakan orang gara-gara dia. Dia mengeluarkan satu buah kalimat yang membuat aku tak bisa tidur nyenyak. Laki-laki itu cuma nyusahin aku. Aku berasumsi sembari terus mematung. Dia bilang Pak D ngelarang dia ketemu aku, padahal dia sudah nikah. Aku tertawa sinis dan mendadak semriwing rasanya. Ia menghilang tapi aku bukan Black Widow. Rencana aku ingin segera pulang, tapi lelaki dewasa itu ternyata sudah menangkap basah keberadaanku. Dia menatapku datar, seolah sibuk beradu dengan pikirannya. Ia menanyakan, apa aku demet atau bukan? Karena keadaan terpaksa membuatku akhirnya mendekat. Padahal Bang Ohar tidak menyambutku, senyum saja tak ada. Bang, alis tebalnya sedikit terangkat, sementara tangan yang tadinya sibuk bermain alat besi, kini telah kosong. Itu email nyari Bang Hasim, disuruhin Oma. Kamu dari mes, Mel? Email kira ada di sini, Bang Hasim. Duduk dulu, Mel, tuturnya, sembari melempar pandangan ke deret bambu kosong. Kalimatku pun belum sempurna mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba saja ia beranjak masuk. Akhirnya aku hanya bisa menelan air liur. Daripada dia duduk dan menanyakan mengapa aku tertawa sendiri di remang-remang itu,
Aku mesti jawab apa? Dia keluar lagi dengan mengenakan pakaian lengkap sambil berisyarat agar aku mengikutinya. Kami berjalan bersisian. Aku berusaha memecahkan keheningan di antara kami. Bang, kok abang gak ada teman di kontrakan? Gak mungkin udah cerai kan bang? Tanyaku memecah keheningan. Sepanjang jalan, kami hanya diam-diam. Aku berjalan di depan, sementara dia berjalan di belakang. Dia kira lagi naik angkot apa? Mungkin, jawab lelaki itu sekenanya. Kenapa bang? Pacar abang gak cinta lagi? Mungkin. Ya diajak ngomong dong. Malas. Masa abang balik jadi bujang seumur hidup? Atas inisiatifnya tadi membuat langkahku telah sampai tepat di depan gerbang mes kampus. Dia menemaniku jalan, padahal dia punya kesadaran. Kalau ada motor, kenapa kami mesti jalan kaki? Entah pertanyaanku yang mana membuat langkah lebar Bang Owar mendadak terhenti. Aku mundur sembari mendongak ketika lelaki itu menatapku tajam. Kamu ini mikir atau enggak sih soal ucapan saya kemarin? Aku pikir kok bang, makanya email tanya. Belaku mendadak satir. Saya belum menikah email. Dulu itu undangan syukuran. Jangan sampai hanya gara-gara itu kamu bicara ngawur terus soal istri. Maaf bang, email gak akan singgung soal istri lagi bang. Begitu ia menghela nafas kasar. Ada rasa bersalah menyelundup ke hatiku. Memang aku tidak ada hormat-hormatnya sama dia. Astagfirullah. Enggak, mungkin nanti setelah kamu ketemu Hasim, kita akan bahas soal itu lagi. Putusnya. Aku tak mengerti saat lelaki dewasa itu berucap. Ingin bertanya tapi dari gerbang aku melihat Bang Hasim mendekat. Sepupuku itu menatapku dari jauh. Aku memanggilnya, tapi ia malah berbalik arah. Bang Hasim kembali masuk, sementara aku hendak menyusul. Mel, saya antar sampai di sini saja. Iya bang, email susul Bang Hasim dulu. Kemudian segalanya berlalu. Tanpa aku sadari sesuatu benar-benar telah terjadi di antara mereka. Aku memang berhasil membawa Bang Hasim pulang malam itu, tapi tak berhasil menebak sikap dingin Bang Owar selama kami bertemu. Hari demi hari berlanjut. Kadang kemauanku sesuai harapan, tapi yang aku tuai tak sesuai kemauan. Mimpiku masih sering datang meskipun tak lagi seseram dulu. Psikisku terganggu karena aku selalu dihantui eyang dalam mimpi. Traumaku datang karena aku tak lagi mau melaksanakan ibadah sholat sendiri. Oma memupuk kedekatanku dengan Bang Hasim. Lelaki yang kini sudah bekerja di sebuah kantor koperasi itu selalu ada di setiap aku membutuhkan sesuatu. Seperti ketika obatku habis atau aku ingin memakan buah segar dari pasar. Oma bahkan sudah mengatur kencan untuk kami dan diam-diam mengirim surat pada Om Mukti agar membicarakan tentang kedekatan kami turun ke Siliwangi. Sikap lembut dan perhatian Bang Hasim sudah membuatku terbiasa dan kian menjadi-jadi. Apa karena selama ini perhatian itu tak pernah aku dapatkan, atau memang itu yang sudah dinamakan cinta? Aku tak tahu, yang jelas hatiku menyukainya. Suatu hari aku teringat ajakan Bang Hasim saat ia dan kekasih Rere bertandang kemari. Dia punya satu janji yang belum sempat kami lakukan. Maka oleh restu Oma, Bang Hasim membawaku ke kota dan mengelilingi museum. Sengaja aku memilih tempat itu karena selain jalan-jalan, aku bisa belajar tentang sejarah. Pagi hingga jam 5 sore, kami tak jemu berjalan-jalan bersama para segelintir turis. Aku minta dibelikan ini itu, semuanya dia bayar. Sayangnya di antara kami, belum ada benda yang bisa kami pakai merekam gambar. Keseruan itu berlanjut, sampai kami beristirahat di sebuah rumah makanan laut, memesan 2 porsi kepiting dan 3 gelas es jeruk. Bang Hasim menceritakan pengalamannya dari dulu, hingga ia meninggalkan proyeknya. Ia membuatku sangat tersanjung dan tak bosan mendengar keluh kesahnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah surat eyang sampai ke orang tua Bang Hasim, kami dikejutkan kedatangan Om Mukti. Awal pertemuan itu membuat Oma terlihat senang. Bang Hasim bahkan sudah memboyong makanan lezat dari toko kue untuk disajikan pada ayahnya. Namun, keputusan Om Mukti membuat Oma ikut menelan rasa kecewa. Bang Hasim terdiam, sementara aku hanya bisa menerima keputusan yang dibawa oleh Om Mukti. Jadi inti ceritanya, Bang Hasim sama Imer ini sepupuan mau menikah, tapi dibatalkan perjodohan tersebut. Aku menunduk setelah Oma mengiyakan pembatalan itu, sadar dengan kenyataan bahwa memang perempuan yang bernama Dia itu sering dibicarakan keluargaku. Dia
tetangga Bang Hasim. Perempuan yang berpendidikan, cantik dan anggun, juga dari keluarga baik-baik. Mereka sangat erat bukan secara tak sengaja, tapi dari kecil memang sudah dibangun ikatan kekeluargaan dari keduanya. Keputusan itu membuat aku mulai belajar banyak tentang jati diriku. Dari kekecewaan itu pula aku belajar tentang pendewasaan, sampai ketika kami sama-sama dipisahkan karena Bang Hasim memutuskan akan kembali ke orang tuanya. Neng, abangmu kemarin malam ngajakin kawannya main. Habis itu dia bilang ke Oma kalau kamu mau dia jodohkan sama kawannya itu. Oma tengok-tengok, orangnya tampan Neng, mirip uakmu, suami Oma, waktu muda, ucap Oma. Tembolok lehernya tergoyang-goyang. Begitu ia bahagia menceritakan kisahnya bersama Uwa. Kawannya yang mana Oma? Tanyaku. Yang tinggi itu loh, keker badannya, jenenge Owar. Bukan senang, aku malah seperti tersambar petir di siang bolong. Ganteng dari mananya? Brewok begitu kau dibilang ganteng. Email kan sukanya dibantu saja. Dibantu belum tentu cinta Oma. Oma terlihat kesal. Wes, tahu apa iki soal cinta? Pokoknya Oma mau kamu duluan nikah daripada si Hasim, biar Mukti itu ngiri hati. Enggak, Email gak mau. Email mau sekolah aja dibanding nikah sama orang asing Oma. Orang asing gimana toh? Kamu sama dia udah jalan bareng ke Talaga Ciung kan? Sudahlah Neng, manut kata Oma. Dia itu kata Hasim orang kaya di kampung loh. Di sini juga dia punya bengkel gede. Oma yakin dia bisa ngidupin kamu. Tapi dia sudah tua Oma. Tegasku tak mau kalah. Oma malah menoyor jidatku ke belakang. Kamu juga dewasa Neng. Umurmu 20 lebih loh. Umur bukan masalah. Yang penting sama-sama serasi. Kamu cantik, dia tampan. Eyang dulu gak pernah noyor kepala Email. Nafasku memburu begitu liar begitu Oma minggat dari hadapanku tanpa menggubrisku lagi. Kepalaku sudah mau pecah memikirkan diriku sendiri. Ditambah masalah Oma rasanya menjadi satu bumerang baru untukku. Aku menjadikan Rahma sebagai pelarian dengan ikut acara di masjid bersama tim majelisku. 1 minggu terasa singkat, tapi akhirnya aku bersyukur karena Oma tak mengungkit tentang pernikahan lagi di hadapanku. Ternyata dugaanku salah. Oma seakan tak memerlukan persetujuanku lagi setelah kami berunding soal perjodohan. Diam-diam, ia sudah memanggil Bang Owar ke rumah dengan beribu alasan, termasuk ketika ingin dibantu memperbaiki mesin giling di gudang. Oma berbicara dengan Bang Owar saat aku pergi atau di saat aku ketiduran selama obatku bereaksi. Oma baru ketahuan setelah aku melihat surat balasan dari ayah Bang Owar dari kampung. Isi suratnya mengatakan jika minggu depan beliau akan datang melamar. Email setuju menikah kalau abang bisa penuhi semua yang Email mau, ancamku pada Bang Owar. Hari ini, ku beranikan diri datang sendiri ke bengkelnya. Aku sampai menyilangkan kedua tangan di dada dan memasang wajah jutek. 2 orang pegawai baru dan pegawai lama yang sedang sibuk memarit besi berkarat saling berpandangan. Tak lama mereka berbisik-bisik. Duduk dulu, balas lelaki yang memakai baju tanpa lengan itu. Tampaknya ia tengah sibuk. Kedua tangannya belepotan oli. Bengkelnya hari itu sedang ramai. Di pelataran saja ada 3 motor dan sebuah mobil. Gak usah, Email cuma sebentar, balasku sengit. Bang Owar lantas mengedarkan pandangannya ke arah lain. 2 pegawai yang tadinya berbisik kini saling menahan tawa. Apapun itu saya akan penuhi Mel. Bukannya menolak, ia justru membuatku semakin bercak kesal. Kok abang ngotot mau nikah sama Email sih? Saya hanya ikut saran omamu Mel. Neng Email, jodoh itu gak boleh ditolak Neng. Pak Mali, kalau Gusti Allah balik marah dan gak mau ngasih jodoh lagi buat Neng, timbal pegawainya. Bang Owar enggan melihat ke arahku lagi. Mungkin ia berusaha menutupi malunya di hadapan kedua pegawainya. Biarkan saja dia malu, toh dia sendiri yang kekeh ngajakin aku nikah, padahal aku tidak cinta. Dan singkat ceritanya pun mereka menikah, Bang Owar dan Email. Untuk versi lengkapnya ada di buku ya, teman-teman bisa baca. Dan kita sudah tahu siapa pelakunya, pelaku dari teror yang ada di rumah Eyang. Fakta sejarah mengucapkan banyak terima kasih untuk Zole Pena sebagai penulis kisah ini. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini sampai sejauh ini. Untuk kisah selengkapnya antara Bang Owar dan Bang Email nanti ada di buku ya, selengkapnya. Saya ulangi lagi, nanti link ordernya ada di deskripsi. Dan demikianlah, jangan gantung mukena.
selesai saya bacakan. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.